Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu. Buya izin bertanya. Ada seorang pemudi berusia 20 tahunan Buya. Ia tinggal di lingkungan yang toksik. Artinya dengan lingkungan yang selalu meninggikan suara ketika berbicara kasar, bahkan bertengkar di depan anak kecil sudah menjadi hal biasa di lingkungannya. Pemudi ini memutuskan untuk merantau Buya. Namun baru-baru ini ia menemui adiknya yang masih SMP terkena depresi. Kerap menyayat tangannya sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sikap dan tindakan bagaimana yang sebaiknya dilakukan oleh pemudi ini? Kemudian apabila ia pergi menemui seseorang untuk dimintai solusi atau pergi ke psikolog, apakah dengan memberitahukan keadaan lingkungan tempat tinggalnya terhitung membuka aib saudaranya? Syukron Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada permasalahan yang hari ini memang perlu dicermati lebih dalam, kasus keunikan atau keanehan perilaku sebagian anak atau kejanggalan-kejanggalan yang menurut ahlinya yaitu ada permasalahan di dalam mentalnya. Sehingga ini perlu ahlinya, dan itu kami serukan untuk bisa minta tolong kepada ahlinya, yaitu psikolog, sebelum ke psikiaternya. Psikolog agar diselesaikan dulu, diberi solusi, ini penting sekali. Jadi mungkin pertama sebelum jawabannya ini adalah, mari kita melek sadar akan ilmu itu. Sebab kita menemukan seorang yang sudah, kalau tidak salah sudah sarjana, bahkan S3 atau bagaimana, katanya seorang pendidik, itu di saat anaknya diusulkan untuk dibawa psikolog naik pitam. Memang anakku gila. Siapa bilang gila? Kamu yang gila. Oh ini diarahkan terbaik, marah dia. Dipikir anak, jangan dibawa ke psikolog anak saya. Memang anak saya gila. Duh Pak, bukan yang ke psikolog orang gila. Yang gila adalah sudah anaknya perlu ke psikolog, orangnya nggak mau seperti bapak itu gila. Sebab ilmu itu jangan, mohon maaf, saya peduli, kita harus menghormati ilmu. Ilmu kedokteran ada, dokter fisik ada, dokter psikik ada. Semuanya punya keahlian masing-masing. Dokter fisik nggak bisa menyelesaikan urusan psikologi. Dokter psikologi nggak bisa ngurusi urusan fisik, pasti saling tolong-menolong. Kiai nggak bisa, kalau nggak belajar ilmu psikologi, lalu ngurusi psikologi. Paling hanya nukil-nukil ilmunya, lalu dikembalikan pada ahlinya. Termasuk yang kami lakukan adalah kita kembalikan pada ahlinya. Kalau sudah sampai nyayat-nyayat, seperti ini. Biasanya ada orang memang depresi banyak, cuman kadang-kadang bergaul dengan siapa. Sehingga ada cara menyelesaikan depresi macam-macam. Ada yang karena berkumpul dengan orang salah, begitu. Karena pernah berkumpul dengan orang yang nyayat, jadi ikut nyayat. Jadi itu bisa saja dari depresi ada pada dirinya, kemudian dia ikut-ikutan karena ngelihat, dipikir solusinya begitu. Padahal tidak nikmat, katanya nikmat. Jadi ini. Dia adalah sakit mental, kalau dibiarkan jadi gila, harus kita sayang dong. Dan termasuk nanti terapi yang tertinggi adalah mengembalikan kesadarannya, kerinduannya kepada Allah. Jadi kalau kesejukan sebenarnya kayak semacam sugesti atau mentalnya itu biar kendor atau mulai normal, atau ya jika ada ketenangan di dalam batinnya, maka menguatkan keimanan. Makanya yang punya masalah psikologi, pertama ya perlu datang pada psikolog, tapi lebih dari itu Anda harus semakin dekat kepada Allah. Sehingga misalnya dia depresi karena perusahaannya hancur dan sebagainya. Ya karena dia jauh dari Allah, sehingga dia menganggap itu hancur kayak dunia kiamat dengan kebangkrutan. Sementara kalau dia berpikir sesaat, kemudian kembali kepada Allah, lalu tawakal, kan selesai, kan begitu. Cuman permasalahannya sudah terlanjur depresi, harus selesaikan dong, dibantu oleh psikolog. Jadi betul Anda membawa adik Anda ke psikolog, boleh. Bukan boleh, harusnya begitu. Dan kami sampaikan, sadar ilmu ini penting banget. Dunia ini yang sering dilupakan. Fatwa-fatwa fikih pun sangat erat hubungannya dengan ilmu ini. Maka jangan sampai ngeremehkan ilmu ini. Bagi yang punya ilmu, ayo pandai-pandailah atau nyebarkan ilmu tersebut, bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian
Anda boleh menceritakan lingkungannya, tidak termasuk menggunjing. Yang menggunjing Anda menyebut orang. Anda tidak menyebut lingkungan kami begini. Biar seorang psikolog punya gambaran. Apakah solusinya anak ini dipindah perlahan atau bagaimana? Ada tip-tip yang bisa diberikan kalau memang tahu lingkungannya. Bahkan keluarganya seperti apa. Tapi sebatas yang dibutuhkan. Ya. Kalau urusan dengan aib, maka itu pun ada rambu-rambunya. Makanya kami rindu kalau para psikolog itu semakin mendekat kepada dunia syariat agar ngerti rambu-rambu, seperti halnya para ulama hendaknya juga mendekat dengan ahli psikologi supaya bisa dibantu dalam menyelesaikan umat. Kita ternyata perlu tolong menolong. Seorang psikolog nggak ngerti ilmu syariat, ngaco, nanti bisa bahaya juga. Paling enggak dekat dengan ulama agar ada rambu-rambunya. Lah Ustadz pun nggak pernah punya ilmu ini, lihat dianggap itu hanya anak nakal saja, akan tapi dia punya masalah psikologi. Baik. Kemudian Anda lebih baik tinggal di rumah saja menemani adik Anda daripada Anda melancong ke tempat. Kalaupun Anda pergi bawa adik Anda, karena Anda menduga lingkungan Anda adalah lingkungan tidak baik, kalau Anda biarkan, jangan sampai Anda berpikir egois, Anda pengen baik sendiri tapi Anda tidak peduli dengan adik-adik Anda. Yang itu akan menghadirkan penyesalan panjang, yang bukan saja di dunia Anda akan nyesal di akhirat, karena Anda akan dianggap sebagai anak, sebagai kakak, yang tidak memperhatikan adik-adiknya. Itu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.